Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina darihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi أبواب فضلك وانشر علينا إن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail. Ada di halaman 19, 2 baris dari bawah. Bacaannya wal witru gitu ya. Wal witru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus salati والضحى والتراويح سنن لها فضل وثواب عظيم وأما الصوم وهو الثالث من أركان الإسلام فهو إمساك معروف على وجه مخصوص. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wal witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus salati wad duha wat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azimun. Kembali kita membuka kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitab yang bernama Bahjatul Wasail. Pembahasan kita masih mengenai salat sunnah, yang memang salat sunnah ini memiliki keistimewaan, keutamaan dan juga pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin telah kita bahas mengenai salat 2 hari raya dan juga salat 2 gerhana, yaitu gerhana matahari dan juga gerhana bulan, yang memang hukumnya itu
adalah sunnah yang sunnah muakkadah. Yang sunnah ya, tapi sunnahnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal witru, salat witir. Ini pun masih sunanun muakkadatun, sama seperti salat 2 hari raya dan juga salat 2 gerhana. Hukumnya adalah sunnah muakkadah ya. Salat witir ini merupakan salat yang memang sabitatun muakkadatun. Salat ada daripada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada mazhab ya, Al-Imam Hanafi, beliau itu mewajibkan daripada salat witir ya. Sebagian ulama ya, itu ada yang mewajibkan salat witir, salah satunya itu Al-Imam Hanafi. Jadi bagi beliau itu salat witir itu hukumnya apa? Hukumnya wajib ya. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ya. Nah, kalau beliau mengambil dalil daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar kalau memang kita suka mendengar pembahasan witir, itu ada hadis Rasulullah, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka witirlah ya ahlal Qur'an, ay ya qaumal muslimin, wahai orang-orang muslim ya, witirlah kalian ya. Nah, setiap kita muslim itu dianggap terbilang daripada min ahlil Quran, karena kita mukmin, al mukmin bihi, al mukmin bil Quran ya, yang beriman artinya yang percaya dengan Al-Quranul Karim ya. Al witru haqqun, dalam hadis yang lain Nabi katakan al witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu merupakan suatu yang hak. Nah, di hak inilah ada perbedaan. Ada yang mengatakan hak di sini artinya adalah as-subut wal wujub. Ya, subut wal wujub. Ya. Jadi terkadang yang namanya al-witru haqqun, haqqun ini terkadang datang maknanya itu dengan makna subut. Artinya ay subutun min Rasulillah. Ya, yang merupakan ketetapan yang datangnya dari Rasulullah. Terkadang hak itu juga datang dengan makna wujub. Artinya ay wujubun min indillah. Wajib dari sisi Allah Ta'ala. Nah, ini perbedaan inilah nih. Timbul perbedaan dari al-witru haqqun. Ada yang mengartikan hak di sini adalah subutun min Rasulillah, ada yang mengartikan wujubun min indillah. Nah, kalau mazhab Hanafiyah itu dia memegang makna yang kedua. Makna yang kedua yaitu artinya al-wujub. Makanya bagi beliau itu, mazhab beliau itu ya, witir itu bermakna al-witru haqqun ay al-witru wujubun, wajibun ya. Tapi kalau Imam Syafi'i, mazhab kita, ikutan kita, itu beliau mengambil kepada makna yang pertama. Makna yang pertama, al-witru haqqun artinya ay sabitun
minas sunnati wasyar'i. Itu merupakan suatu yang sabit, yang merupakan itu adalah hukumnya sunnah yang datangnya daripada Rasulullah. Nah, kalau Imam mazhab Hanafiyah ya berpendapat itu maknanya apa? Wujub di situ. Ya. Karena ditopang dengan hadis, ada seorang Arab, orang Arab Baduy, ketika ditanya, ya, beliau menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal alayya ghairuha? Ya. Ada lagi enggak yang lainnya ya Rasulullah? Enggak. Tidak ada lagi selain yang 5 waktu itu yang wajib illa antatawwa, kecuali engkau melakukan salat sunnah. Jadi di luar itu adalah salat apa? Salat sunnah itu. Ya. Nah, jadi kita jangan ninggalin nih salat witir nih. Ya. Nabi nggak pernah meninggalkan salat witir. Padahal Nabi itu sudah pasti masuk surga. Ya. Kita yang ngaji ini udah pasti belum masuk surga. Nah, kepengen nggak gitu? Pengen, tapi kita ini belum pasti. Kepengen doang, tapi kita belum tentu pasti masuk surga. Nah, yang pasti aja kayak Nabi ngerjain tuh. Padahal Nabi udah pasti masuk apa? Nih kita yang belum pasti, banyak yang ngerjain apa? Banyak yang ninggalin. Nah, ya. Nah, tentunya kita lebih layak dan pantas lagi. Nabi aja yang sudah dapat jaminan surga ngerjain, apalagi kita. Siapa yang menjamin kita buat masuk ke dalam surga? Ya. Bifatil wawi wa kasriha, dengan fathah wawu al-witru, witru wa kasriha. Bisa juga dengan mengkasrohkan wawunya, witru. Ya. Watru, tapi jarang watru. Kita baca biasa witru, witir gitu. Ya. Wa aqalluhu rakaatun. Paling dikitnya ngerjain witir 1 rakaat. Biarin deh 1 rakaat daripada gagah sama sekali. Ya. Khairun min awuh gitu kan. Nah, daripada dia enggak ngerjain gitu. Wa aktsaruhu 11 rakaatan, dan paling banyaknya 11 rakaat. Sampai 11 jadi. Walaupun kita rajin juga, Ustaz, saya mau 13 saja. Ya, kelebihan itu mah. Ya. Karena batas dia punya maksimalnya itu sampai 11 rakaat di situ. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah lebih di bulan Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan, salatnya beliau 11 rakaat salat witirnya. Jadi Nabi itu kalau salat witir di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan ngerjainnya berapa rakaat? 11 rakaat. Ya. 11 rakaat jadi Rasul tuh. Di bulan Ramadan 11. Di selain bulan Ramadan 11 juga. Ya. Nah, kalau kita nih kayaknya muka-mukanya beda tipis nih. Ya. Kalau di bulan Ramadan kita berapa witirnya? 3. Di bulan Ramadan, selain Ramadan tidak. Tuh. 3 sama apa? Tidak. Nah. Di bulan Ramadan 3, di selain Ramadan tidak. Tipis gak tuh? Tipis. Ya. Ya.
Iya, kebanyakan kita kan yang getol itu witir itu kan di Ramadan doang. Tapi saya yakin kalau jamaah sini mah tiap malam juga witir. Yakin saya ini, yakin ini benar. Hakul yakin kalau saya udah. Kita sih husnuzon aja, bener gak? Jangan suzon sama orang mah. Ya. Apalagi antum orang-orang pengajian gitu kan. Nah. Jadi paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Sekarang timbul masalahnya, kira-kira boleh dikredit apa cash tuh? Nah, kita kan suka doyan kredit gitu kan. Padahal kita bisa beli cash, tapi biasanya enakan apa? Kredit gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita beli motor tuh malah minta kredit itu ya. Pak kredit aja Pak gitu kan. Kalau kita bawa duit cash deh, Pak kredit aja jangan. Gituin kita. Ya. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau pernah ditanya, wahai Tuan Syekh, boleh enggak sholat witirnya itu dikredit? Itu. Arti dikredit dia apa? Diketeng. Tapi kalau saya yakin kalau di sini cash semua. Satu malam itu langsung berapa rakaat? 11 rakaat. Ya. Nah, kalau kita mau keteng, kita mau cicil, kita mau kredit, silahkan. Seperti tadi kita sholat taraweh. Ya, umpamanya di malam nih jam 9 habis sholat taraweh kita. Karena habis sholat taraweh kan kita sholat apa? Sholat witir. Berapa rakaat? 3 rakaat. Ya. Ya, nanti kita lanjutin. Katakan umpamanya jam 2 atau jam 3 atau jam setengah 4 kita pengen sahur, sholat dulu gitu. Ya. Kita lengkapin tuh yang tadinya 3, kita mau sholat berapa rakaat? 11 rakaat, berarti tinggal ditambah berapa? 8 rakaat. Ya. Boleh gak? Boleh. Ya. Kan tadi baru berapa? Baru 3, mau kita tambah lagi ntar biar jadi 8. Itu namanya takmilatul witri. Kita nyempurnain witir. Kita tadi baru berapa rakaat? 3. Kemudian kita pengen pulin 11 rakaat. Nah, kita tambah ntar. Boleh gak gitu? Boleh. Bukan berarti kalau kita udah sholat witir kagak ada sholat lagi, kagak boleh sholat lagi. Itu sih maunya yang males namanya. Nah, boleh gitu. Ya. Kita keteng umpamanya jam 9 habis isya kita sholat witir gitu. Ya. 2 rakaat gitu. Ntar jam 10 kita 2 rakaat lagi umpamanya. Ya. Jam 11 2 rakaat lagi umpamanya. Ya. Jam 12 2 rakaat lagi. Boleh gak? Boleh. Jam 1 2 rakaat lagi, terakhir jam 2 1 rakaat. Boleh gak kita gitu? Boleh. Ya. Tapi niatnya usolli raka'ataini minal witri sunnatan lillahi ta'ala. Usolli raka'ataini minal witri, aku niat sholat 2 rakaat bagian daripada witir sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi raka'ataini minal witri, 2 rakaat itu bagian daripada apa? Daripada witir. Gitu. Atau niatnya usolli sunnata muqaddimatil witri, jarang teman kita. Ya. Raka'ataini lillahi ta'ala, aku niat salat sunnah pendahuluan witir. Nah, itu kan baru 2 itu. Ntar bakal kita apa? Kita tambah di situ. Ya. Nah, boleh nggak begitu niatnya? Silahkan, boleh. Ya. Nah, bagaimana kalau seumpamanya kita niatnya nggak pakai menyebut jumlah bilangan? Usolli sunnata usolli raka'ataini minal witri, kita nggak sebut jumlah bilangannya tuh.
Nggak kita katakan 2 rakaat atau kita bilang 3 rakaat. Kalau kita mutlakan seperti itu, maka itu mah terserah karepnya kita. Ya, saya niat sholat witir. Ya, saya niat apa? Saya niat sholat sunatul witir karena Allah Ta'ala. Usolli sunatul witri lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah berarti kita ngerjainnya berapa itu? Kata antum, saya mau lengkap langsung 11 rakaat. Ternyata pas di pertengahan berubah. Baru dapat 2, 3 aja 3. Boleh kata gitu? Boleh. Usolli sunatul witri lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Berarti kita tadi nyebutin gak jumlah bilangannya ketika takbiratul ihram? Kagak. Dalam hati, udah 11 aja. Cuman jangan ngomong, kalau ngomong begini batal. Ini dalam apa ya? Dalam hati. Dalam hati, kayaknya 11 deh gitu. Mantep kayaknya ini 11 nih. Ya kan? Malum imannya lagi naik nih. Ini orang imannya lagi apa ya? Kalau lagi drop boro-boro gitu. 1 rakaat juga kagak. Ini mumpung kerendah gitu. Mumpung lagi eling gitu deh. Ya kan? Nah, 11 rakaat kayak mantap. Dalam hati itu. Pertengahan Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat. Kayaknya 3 rakaat aja deh. Boleh gak? Boleh. Tadi dalam hati dia 11 rakaat. Berubah pikirannya. 3 aja deh, 3. 3 aja deh, 3 dah. Kita biasa begitu gak tuh? Nah, melemah dia tuh. Asam uratnya kambuh masalahnya. Tapi jarang. Usolli sunatal witrillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat. Kayaknya 11 deh. Jarang gak tuh? Kalau dari sedikit ke banyak, jarang gak kita tuh? Yang ada yang banyak dikurangin sama kita. 11 jadi 3. Kalau ini tadi kan 3 dalam hati Allahu Akbar. 3 aja deh, 3 gitu kan. Berubah pikiran kita. 11 kayaknya nih. Jarang nggak yang begitu? Yang dari kecil ke gede gitu. Yang ada yang banyak kita pangkas jadi apa? Jadi sedikit gitu. Boleh nggak? Boleh aja. Karena di situ kita tadi niatnya takbiratul ihram tidak menyebutkan bilangan apa? Bilangan rakaat. Begitu. Ya. Itu kalau memang kita tidak menyebutkan jumlah bilangan rakaat di situ. Ya. Nah, jadi waktunya kapan tuh gitu? Waktunya ini habis kita mengerjakan sholat fardu isya. Kalau kita belum mengerjakan sholat fardu isya, pengen witir, kagak bisa. Sholat isya aja belum. Kita sholat taraweh kan, habis sholat taraweh kan sholat witir kan, berarti isyanya kan tadi apa kita udah kerjain belum? Udah. Ya. Kapan sampai kapan waktunya habisnya itu? Terus sampai masuknya fajar. Kalau udah fajar, udah subuh, berarti waktunya udah apa? Udah habis di situ. Tapi kalau memang ketinggalan sunnah kita qadha. Kayak mungkin kita semalam ketiduran. Ya, terus kita terlelap sampai kita ninggalin sholat witir. Nah, maka sunnah untuk kita qadha karena dia sholat sunnah yang punya apa? Yang punya waktu. Sunnah kita qadha. Ya. Umpamanya ini kita dari berapa kapan gitu ya, kapan waktu kita udah lama kita kagak sholat witir umpamanya. Ketemu Ramadan doang kemarin. Habis Ramadan sampai gini hari belum sholat witir juga gitu. Kemudian kita qadha, boleh gak? Boleh. Karena dia sholat yang punya apa? Punya waktu. Sunnah untuk kita apa? Sunnah buat kita qadha.
Tapi kalau misalkan kita punya kebiasaan bangun malam, afdolnya itu adalah nanti habis tahajud kita tutup pakai witir. Jadi kalau ditanya kapan paling tingginya ganjaran sholat witir, paling tingginya ganjaran sholat witir itu kalau kita jadikan dia terakhir, ya, dijadikan sholat sebagai sholat penutup gitu. Ya. Tahajud udah, istikharah udah, hajat udah, umpamanya kita tutup pakai sholat witir. Cakep Kak, begitu. Ini muka-muka antum kayaknya begini nih. Ya. Ini memang kalau memang kita ada kebiasaan bisa bangun bangun malam. Ya. Kebiasaan bangun malam afdolnya nanti witirnya entar aja terakhir. Habis selesai sholat semuanya, sholat hajat udah, istikharah udah, kita tahajud udah, nanti kita tutup pakai sholat sholat witir gitu. Ya. Kata Rasulullah, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Ij'alu akhira salatikum bil laili witran, jadikanlah witir sebagai sholat terakhir kamu. Jadikanlah akhir sholat kalian itu di malam hari witir. Jadi witir itu sebagai penutup sholat kita. Ini kata-kata ij'alu fi'il amr ini. Perintah, tapi di sini perintahnya menunjukkan itu merupakan di situ sunnah di sini. Ya. Nah, di sini sunnah dia. Ya. Pengertian ij'alu amr emang. Tapi merupakan sunnah. Nah, ini kan andai kata kita bisa, bagusnya afdolnya itu kita tutup dengan sholat sholat witir. Kalau memang kita bisa kebiasaan bangun malam gitu. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu gitu ya. Namun maknanya bukan berarti kalau udah sholat witir nggak boleh sholat lagi, bukan. Oh tadi saya udah habis tarawih saya udah witir, berarti ntar malam gak boleh dong kita sholat tahajud, umumnya gitu. Enggak, pengertiannya bukan itu. Maksudnya kalau bisa bagus kita tutup, diakhiri sholat semuanya itu kita tutup dengan sholat sholat witir. Bukan berarti kalau udah witir kagak boleh sholat gitu. Maksudnya bagus kita jadikan sholat witir itu di penutup semua sholat kita, begitu. Ya. Tapi andai kata memang kita nggak kebiasaan bangun malam, daripada nanti kelewat, ya bagusnya sebelum tidur. Ya, ntar ujung-ujungnya sebelum tidur kagak, jam 3 apalagi lewat gitu. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Karena kita nggak biasa bangun malam, mungkin bangun malam kencing doang. Ya. Nah, bagaimana kalau kita nggak ada kebiasaan? Maka dia itu sebelum tidur dia witir dulu sebelum tidur. Ya. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Emang diperkuat oleh Rasulullah hadisnya, man khafa alla yakuma akhiral lail falyutir awwalahu. Siapa orang yang takut, dia khawatir bahwasanya enggak bangun nanti akhir malam dia enggak bangun, kata Rasulullah, falyutir akhirahu, maka hendaklah dia sholat witir di akhirnya nanti. Awalnya, falyutir awalahu, maka hendaklah dia sholat witir di awalnya. Jadi habis sholat Sholat isya. Oke. Habis sholat isya. Jadi waktunya itu habis sholat isya. Nah sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita sebelum isya, sholat isya belum, bukan waktu nih ya, bukan waktu isya, tapi habis selesai sholat sholat isya. Karena ada orang mengerjakan sholat isyanya di waktu maghrib. Bisa nggak terjadi? Orang ngerjain sholat isyanya di waktu maghrib. Bisa nggak terjadi kira-kira? Bisa. Kalau dia menjama
takdim sholat isyanya di waktu apa? Waktu maghrib. Kita bepergian nih, ya kan? Kita jamak gitu kan. Kita qashar juga, kita jamak juga. Ya, perjalanan ada yang mengatakan 88,5, ada yang mengatakan 90 kilo gitu. Akhirnya kita qashar juga dan kita jamak juga. Maghrib nih kita lagi di Bandung umpamanya nih. Nah, ini karena kita lagi musafir, bukan mukimin, kita musafir. Waktu maghrib udah masuk. Nah, biar enakan nanti, biar nggak ada beban, lebih baik sholat isya saya tarik di waktu apa? Waktu maghrib. Nah, sholat isya ditarik waktu maghrib, di sholat tuh maghrib. Usalli faradul maghribi 3 rakaatin majmu'an bil isya ma'al isya. Ya, dia sholat maghrib 3 rakaat. Man kalau maghrib kagak bisa dikosor. Kalau dikosor jadi 3 jadi berapa ya? 1,5 dong. Yang setengahnya ini bingung gitu nih. Gimana ya, masa ruku doang gitu. Ya. Habis selesai maghrib langsung qomat kita kerjain sholat apa? Sholat isya. Berarti sholat isyanya di waktu apa itu? Waktu maghrib. Usolli fardul isya'i rak'ataini qasran Allahu akbar. Nggak usah niat jama lagi karena jamanya tadi udah tuh kita niatin di waktu apa? Maghrib tadi. Ya. Nah, bagaimana? Nah, akhirnya habis sholat maghrib langsung kita sholat isya sampai di qashar 2 rakaat. Salam-salam. Sekarang menunjukkan waktu jam 6:30. Jam 6:30 kan udah masuk maghrib tuh kan, tadi jam 6 umpamanya ya maghrib. Nah udah 6:30 berarti kita udah sholat maghrib sama udah sholat apa? Isya. Nah sekarang kita pengen sholat witir, boleh apa enggak itu? Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena sholat isyanya sudah kita kerjain tadi. Jadi bukan nih kita ngelihat waktu ya, tapi pelaksanaan sholat isyanya udah kita kerjain. Tuh. Kalau kita belum kerjain, walaupun udah masuk waktu isya juga tetap aja kan belum bisa, karena dia belum ngerjain apa? Isya. Nah yang terpenting isyanya udah kita kerjain, sekalipun di waktu maghrib, karena kita jamak takdim tadi udah mengerjakan sholat isya, padahal belum masuk waktu isya, maka habis sholat isya tadi dengan sebab tadi kita jamak takdim, habis itu boleh kita ngerjain sholat witir. Jadi antum habis sholat isya di waktu maghrib jamak takdim, habis itu ngerjain sholat witir, boleh? Boleh. Karena tadi kita udah ngerjain sholat apa? Sholat isya. Gitu. Pernah gak kita ngerjain seperti itu? Oh. Kalau antum mau praktekin jadi tuh, silakan gitu. Ya. Kita mau 11 rakaat tadi, paling banyak 11 rakaat gitu. 1 tasyahud boleh. Kita langsung 11 rakaat. Ya. Kalau kita langsung 11 rakaat, misalkan kita mau 11 rakaat 1 kali tasyahud boleh. Nanti usolli kita Allahu Akbar 2 rakaat, jangan tasyahud lagi. 2 rakaat bangun. Ntar habis 2 rakaat bangun. 2 rakaat bangun. Nanti pas akhir baru kita tahiyat 1 rakaat tadi, nanti apa? Baru kita tahiyat. Setelah itu baru salam. Kalau mau kita begitu boleh, silahkan. Iya. Ya. Kalau dia mau sekaligus 11 rakaat tapi 2 tasyahud boleh juga. Ya. Dia diri sampai 9. Nah, 9 berarti kurang berapa itu? Nah, kan 9 tuh, ya. Nah, sampai 9 maka dia duduk di situ nanti tasyahud apa? Tasyahud awal itu. Bangun 11 kemudian dia duduk tasyahud akhir di situ, ya. Kalau kita mau 3 rakaat gitu. Kita 3 rakaat
Ya. Bagusnya kalau mau 3, 2, 1. Ya, kita sholat witir 3 rakaat nih. Nah, bagusnya kita pertama 2 rakaat. Kita salam. Habis itu kan kita naik lagi, berapa rakaat lagi? 1 rakaat. Kemudian kita apa? Salam. 2, 1. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita langsung aja deh, 1 salam aja. 3 rakaat itu tapi 1 salam. Ya, kita niat 3 rakaat langsung ini dengan cara 1 salam. Nanti ketika yang setelah 2 rakaat itu jangan kita tahiyat, langsung nanti di akhir barulah kita tasyahud. Berarti 3 rakaat tapi tasyahudnya berapa kali? 1 kali. Jadi enggak kayak maghrib. Ya. Enggak kayak maghrib di situ. Karena kata Rasulullah, la tusabbihul witra bil maghrib. Jangan kalian serupakan witir itu dengan sholat maghrib. Bukan 3 rakaatnya yang jadi masalah, tapi apa? Kalau kita sama dengan maghrib berarti tasyahudnya berapa kali? 2 kali. Jangan begitu. Jangan kita samakan seperti apa? Seperti maghrib di situ. Karena hukumnya makruh kalau kita samain dengan maghrib. Bukan jumlah bilangan 3. Kalau 3 sama 3 kan sama, maghrib 3. Tapi tata cara pelaksanaan ketika kita tasyahudnya. Jadi kalau antum pengen 3 langsung, jangan biar sampai enggak sama dengan maghrib agar tidak makruh, maka kita tahiyatnya 1 kali. Ketika kita sudah dapat 2 rakaat, naik untuk yang berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, nanti baru tasyahudnya di akhir. Habis tasyahud baru salam. Kalau nggak mau begitu, biar nggak makruh, maka pertama kita 2 rakaat, dapat 2 rakaat berarti kita tasyahud, salam. Ditambah berapa lagi? 1 lagi. Habis 1 rakaat penutup tasyahud baru salam. Begitu. Ya, kira-kira jelas nih ya, insyaallah. Nah, jadi tinggal kita ngamalin aja udah. Tinggal kita amalin ya. Tadi ada ulama yang berpendapat bahwa sholat witir itu hukumnya apa? Hukumnya wajib ya, tapi mazhab kita hukumnya sunnah. Nah, saya dapat lembaran tuh bacaan ketika kita sholat witir. Ya, bacaan ketika sholat witir itu buat lijal birrizqi. Buat kita menarik rizki. Jadi kalau antum sholat witir itu nanti di sujud yang terakhir baca itu, mau nggak? Datang ke rumah. Kalau japri pakai HP pahit biasanya. Datang datang ke rumah. Nah, antum bagi antum yang mau silakan, nggak dipungut biaya, datang aja udah. Nanti ane fotokopiin udah tuh. nggak dipungut biaya, kagak suruh bawa durian montong, kagak. Datang aja udah. Kita bagi-bagi ilmu aja biar barokah gitu kan. Nah, itu antum amalin insyaallah buat penarik rizki. Kalau yang mau silakan datang ke rumah, nanti saya kasih. Itu amalin. Andai kata kita nggak kuat ketika sujud lama karena panjang bacaannya lumayan, boleh setelah kita selesai sholat. Habis sholat witir selesai, salam kita baca itu, boleh itu. Jadi kalau di sujud mungkin kelamaan kita begini aja, lama bacanya itu lumayan. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Kata Sidil Walid, silahkan boleh amalkan setelah kita sholat witir. Habis salam kita baca itu boleh. Gitu. Pokoknya antum kalau masalah rezeki udah nggak usah ditanya deh gitu ya. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin.